Halo, perkenalkan nama saya Ben Hazer Manurung, Prodi D3 Teknologi Informasi dengan NIM 42324 Di sini saya akan menjelaskan tentang employee Dart serta notebook yang pertama. Di sini di employee Dart kita memiliki kelas employee dengan private class, private property, eh, ID sama name. Keduanya tidak bisa diakses langsung dari luar, jadi kita sediakan setter sama getter dengan manual. Di main nanti kita membuat objek dari menggunakan EMP untuk memberi nilai setter, lalu akan dicetakkan nantinya dari outputnya juga. Lalu kita pergi ke notebook. Di notebook Dart ini kita lihat gaya Dart itu Dart modern. Nah, Dart modern itu maksudnya itu adalah getter dan setternya itu di menggunakan kata kunci yaitu get sama set. Sehingga pemanggilan seperti biasa notebook.name sama notebook.price. Lalu pemanggilan programnya eh, menampilkan nama, lalu mengubah price, memanggil metode secara eksplisit. Lalu setelah itu dia akan pergi ke main. Nah, di sini nanti dia tempat eksekusinya. Akan mengeluarkan notebook name-nya HP, notebook price-nya itu 5.000, 5, 5 juta. Kita lanjut ke Mat Volume. Nah, di Mat Volume ini dia memiliki kelas volume, yaitu kelas induknya dengan metode hitung volume. Tiga kelas turunannya itu seperti volume kubus, volume balok, volume silinder. Dan masing-masing itu memiliki override yang metode ini sesuai dengan rumus masing-masingnya. Nah, di main, membuat objek tiap bentuk dan mencetak hasilnya, itu adalah contoh dari pewarisan, method overriding. Di sini dia akan dieksekusi sesuai dengan permintaannya dari kode programnya yang di atas. Lalu kita lanjut ke Math volume 2. Yang versi kedua ini, dia menambahkan atribut dimensi di kelas induk dan menggunakan super, lalu eh, untuk mengirim nilai ke konstruktor induk dengan fungsi cetak volume, yaitu atau volume bentuk geometri. Mana volume bentuk geometri? Nah, ini volume bentuk geometri dan menerima parameter bertipe volume. Tetapi bisa menampung objeknya itu kayak kubus, balok atau silinder, jadi bebas gitu. Ketika dipanggil metode hitung volume yang sesuai itu tipe aslinya akan dijalankan. Nah, seperti inilah eksekusi penjalanannya nanti. Lalu kita lanjut ke persegi. Nah, di persegi ini dia memiliki variabel metode statik, yaitu jumlah persegi, serta dan dia menampilkan jumlah perseginya. Setiap kali kita membuat objek, konstruktor menambah counter. Kita bisa mengakses langsung persegi, jumlah persegi tanpa membuat objek. Statik itu cocok untuk data yang perilaku yang dimiliki kelas, bukan per instance gitu. Nah, maka outputnya pun akan jadi seperti yang di modul ini. Lalu kita masuk ke status pengiriman. Nah, di status pengiriman ini, dia mendefinisikan endum sederhana, yaitu status pengiriman. Memakai switch. Memakai switch ini untuk menampilkan pesan sesuai status. Lalu, di versi kedua, dia menambahkan data metode ke dalam enum. Baru setiap nilai itu memiliki deskripsi. Nah, memiliki deskripsi dan tampilan progres. Serta metode tampilkan status. Nah, di sini ada dia status sekarang juga sama menampilkan status. Dia akan tereksekusi langsung menampilkan deskripsi dan progres seperti yang di modul ini. Sama itu kayak di status pengiriman kedua. Kita lanjutkan ke hewan abstrak. Nah, hewan abstrak. Nah, di hewan abstrak ini, dia memiliki metode abstrak yang kayak suara atau metode konkret yang bernafas gitu. Kucing dan anjing kan wajib itu mengimplementasikan suara, tetapi otomatis mewarisi bernafas gitu. Maka dia akan menunjukkan cara memaksa subclass memenuhi kontrak perilaku. Jadi dia nanti outputnya akan seperti ini. Kucing mengeong, hewan sedang bernapas, anjing mengonggong, hewan sedang bernapas gitu. Lalu kita masuk ke kendaraan. Nah, di kendaraan ini sama seperti di face shield Dart juga, kayak yang satu ini. Nah, tapi saya akan menjelaskan kendaraan. Nah, di Dart, interface bisa berupa kelas biasa yang diimplementasikan mobil dan sepeda. Itu pengimplementasinya itu kendaraan dan harus menuliskan ulang, maju, atau mundur gitu. Kayak contoh lain deh, kan implements facial gitu. Walaupun facial sudah punya body method atau car, tetapi harus override gitu. Dia memiliki override ini.
Lalu ketika sudah override, dengan implementasi kita harus menyalin kontrak bukan isi si metode gitu. Maka nanti outputnya akan menjadi seperti ini dari interface-nya. Lalu kita masuk ke bird dart. Nah, di bird dart ini dia menggunakan mixin, yaitu memungkinkan pewarisan horizontal kayak bird with label gitu. While cable langsung mendapatkan metode fly dan walk. Kita bisa memadukan beberapa kemampuan tanpa pewarisan ganda dan akan tereksekusi dengan void main ini flying, walking, chirp, chirp gitu kayak di output yang di modul. Lalu kita masuk ke animal 2. Nah, di animal 2 ini dia merupakan factory constructor yang di mana animal memakai private constructor. Baru internal yaitu faktor konstruktor yang memutuskan objek apa yang dikembalikan. Jika nama dog akan dibuat dog, jika cat dibuat cat, lalu unknown. Dengan ini kita bisa mengontrol pembuatan instance gitu. Maka eksekusinya akan seperti ini. This animal is dog, this animal is cat, this animal is unknown. Lalu kita masuk ke box. Nah, di box ini agak banyak, nggak banyak tapi bisa dijelaskan. Box dengan pemanggilan key yang merupakan kelas generik untuk menyimpan tipe apapun, seperti contoh nih, box integer dan box string gitu. Baru masuk ke find middle. Find middle itu fungsi generiknya yang mengambil elemen tengah si list, lalu bekerja untuk angka maupun string. Lalu lalu dia di key value. Key value ini di bagian sini. Nah, di key value itu dia menetapkan key string, string in pair, dan v integernya. Lalu kita masuk ke number box. Number box. Nah, di number box ini dia bound generic. Berarti T harus turunan number. Sehingga hanya menerima integer serta double gitu. Lalu dia ke fetch data. Fetch data di sini, fetch data. Itu asynchronous namanya. Maka fetch data itu mengembalikan eh, feature dari si string dengan feature delay. Berarti dia memiliki waktu, durasi yang akan dikeluarkan. Maka di sini saya menggunakan then lalu menggunakan then catch error, baru sini apa? When complete untuk menangani hasil error dan aksi akhir. Lalu masuk kita ke fetch user. Nah, di fetch user ini memakai async atau await. Ya, artinya itu kode terlihat sinkron tapi non blocking. Jadi kita await 2 detik lalu mengembalikan return to copy gitu. Lalu masuk lagi kita ke count stream. Nah, di count stream ini dia stream yang tiap detik mengirim angka 1 sampai 5 gitu. 1 sampai 5 ini dia apanya rumusnya. Dia akan mulai menghitung gitu secara berurutan. Baru di sini ada fetch data. Nah, di fetch data ini, fetch data 2 ini dia menggabungkan feature dan stream. Lalu kita menunggu fetch datanya selesai, lalu membaca pesan-pesan stream satu persatu. Itu dia memperlihatkan kekuatan Dart untuk menangani proses yang butuh waktu lama tanpa menghentikan progres utama, seperti yang di output ini. Nah, jadi hanya itu saja yang saya bisa jelaskan. Jika ada salah dan kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih.